Ya, sahabat keluarga muslim, sahabat tadi salah kembali lagi dalam program lagi on air. Baik, kita akan lanjutkan Iya, ya betul. Nas Riyadi pembahasan Mhm, kita mengenai poligami. poligami ya. Mhm. Tadi sudah kita bahas, sudah banyak sebenarnya kita bahas ya, Iya, dari hukum-hukumnya segala macam ya, betul ya. Dan bagi syarat-syaratnya. Anda, Mhm, sahabat keluarga muslim, sahabat tadi salah yang ingin bergabung di kesempatan kali ini, iya. silakan menghubungi kami di 06179442282. Atau bisa juga mengirimkan pertanyaannya ke nomor SMS kita di 085271153456. Ya baik ya. Banyak orang yang Mhm, tidak menyukai poligami betul. ya, tapi jangan sampai, apa ya, membenci syariatnya, Betul, mungkin ya. salah satunya ya banyak juga media-media asing atau media-media Mhm, yang menyebarkan bahwasanya, ngerinya poligami ya, betul ya. seperti itu ya. Nah Ustadz, kita membahas mengenai manfaat dan hikmah poligami. Iya, Mungkin Baik, ini bisa menjadi apa juga ya, motivasi ya. motivasi bagi kita juga nih. baik. Heeh, Ini mungkin di antara yang tidak banyak dipahami oleh kaum muslimin, Mhm, khusus mhm, bagi kaum wanita, bahwa dalam syariat kita, khusus di sini adalah poligami. Ketika Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi kaum pria untuk memiliki lebih daripada satu istri mhm, dan maksimalnya adalah 4, itu memiliki banyak sekali mhm, hikmah dan manfaat. Nah, di antaranya mungkin bisa kita sebutkan dan juga para ulama kita menyebutkan bahwa memang terkadang yang namanya poligami itu dibutuhkan. Salah satu contohnya mungkin, seorang laki-laki memiliki istri, tapi mhm, dalam keadaan kondisi sakit tak bisa melayani. iya, mhm, Berbeda memang kebutuhan, mohon maaf, kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan. mhm, iya, Laki-laki itu memiliki kebutuhan biologis yang lebih besar mhm, dibandingkan dengan perempuan, perempuan. mhm, Dan fitrah laki-laki mencintai wanita. mhm, Kata Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa." Dihiasi bagi ya manusia, di sini adalah laki-laki mencintai para wanita. Itu memang merupakan sebuah fitrahnya. iya, Nah, maka ketika ada seorang istri nggak bisa melayani suaminya, mhm, siapa yang terzolimi? Suami. iya, mhm, Daripada suami ini, mohon maaf, selingkuh berzina, mhm, ya, maka lebih bagus sesuai dengan syariat dia menikah lagi. mhm, Kan itu mhm, lebih baik daripada berzina. Ya akhirnya memang kalau kita perhatikan di masyarakat kita, seorang istri lebih memaafkan mhm, suaminya selingkuh berzina, padahal itu dosa besar dalam agama mhm. kita. Daripada kalau suaminya itu Nikah lagi menikah gitu. lagi. Ustadz kita tahan Kita dulu, baik. Assalamualaikum Ustaz. ada penelpon, kita Mm. akan angkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Iya, Iya, dengan siapa dan di mana? Aisyah di Serdang Bedagi, Iya, Ustaz. ya silakan silakan pertanyaannya. pertanyaannya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya tentang ini, Ustaz. Mm. Berpoligami. Apakah seorang ini umpamanya pihak dari suami ataupun pihak istri yang suami itu yang mau berpoligami, Ustaz ya? Mhm, Mm. Harus orang itu meminta izin kepada anak-anaknya tadi, Ustaz. Iya. Yang anak-anak itu kan sudah berakal itu sudah paham tentang itu, Ustaz ya. Mm. Apakah izin ataukah tidak itu, Ustaz? Karena kan nanti takutnya anak-anak nanti bagaimana gitu kan, Ustaz? Hmm, Iya. Apakah harus ada izin anak-anak mereka atau tidak gitu, Ustaz? iya. Baik, baik, Itu saja pertanyaannya, Ustaz. baik. iya. Syukran, Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik Sama dari ini Aisyah ya di masalah izin ya. mungkin sudah izin kepada istrinya nih Mhm, Iya. Ustaz, kepada anak-anaknya belum keluarganya. gitu Ini ya. anak-anaknya belum. Mungkin anak-anak beda lah ya Iya, perasaannya gitu. perasaannya. Baik, memang ya kalau kita kaji masalah hukumnya tak ada kewajiban Mhm, bagi seorang laki-laki minta izin kepada anaknya kalau mau menikah lagi. Mhm, Artinya kalau dia menikah tanpa izin istrinya, tanpa izin anak-anaknya, mhm, ya, maka pernikahannya itu sah. mhm, Hanya saja butuh memang komunikasi mhm, agar terjalin ya apa namanya keharmonisan keluarga itu masih terjaga. mhm, Ketika seorang ayah umpamanya dia ingin menikah lagi, dia sampaikan kepada anak-anaknya, dia jelaskan kenapa ayah menikah lagi. mhm. Ya, jelaskan saja sama anak ketika anak sudah mulai memahami dan dewasa dalam mhm, masalah Iya. ini. Supaya apa biar anaknya mengerti, mhm, ya, kemudian juga istri juga mengerti, sehingga mereka nggak benci kepada ayah, Mhm, gitu. iya, Karena memang kalau kita perhatikan dalam rumah tangga ini yang jadi masalah ialah komunikasi. iya, mhm, mhm, Terjadinya banyak perceraian, pertengkaran antara anak mhm, dengan ayah, orang tuanya itu bertengkar, berselisih gara-gara apa? Komunikasi yang kurang kurang baik. iya, mhm, Maka dengan cara seorang suami di sini membangun komunikasi yang baik dengan istrinya, dengan anak-anaknya,
maka insya Allah akan menjadi langgeng rumah tangga mereka. Iya. Jadi sekali lagi kita tegaskan bahwa nggak wajib memang hukumnya dan tetap sah pernikahannya kalau seandainya seorang laki-laki itu menikah Tanpa tanpa izin. izin anak maupun istrinya. Mm-mm. Tapi alangkah baiknya dia memberikan pengertian kepada Iya. anak istrinya. Iya. Sehingga mereka juga mengerti dan bisa memahami dan hubungan keluarga mereka menjadi hubungan yang sangat harmonis insya Allah. Baik, Begitu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Iya. atas jawabannya. Ada telepon kembali, Iya. kita sapa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Iya, dengan siapa dan di mana? Ini Muslimah Abu Ahir. Iya, Iya, silakan silakan Umi pertanyaannya. Muslimah pertanyaannya. Oh iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz pertama mengenai pernikahan ya Ustaz. Iya, silakan Bu. Ustaz, dalam keadaan kayak mana itu perwalian seorang ayah itu untuk menikahkan anaknya berpindah ke hakim gitu Ustaz. Iya. Ini soalnya ini Ustaz, saya punya teman kemarin itu menikah dia pakai wali hakim gitu Ustaz. Baik. Padahal dia punya ayah, punya saudara laki-laki 4 orang gitu. Baik, Hmm. baik. Tapi bukan cuma dia, saudari dia 3 orang juga yang dahulu Banyak. nikahnya juga pakai wali hakim gitu. Iya. Mm-mm. Ayahnya masih Terus ada. ini Ustaz satu lagi, boleh? Baik. Halo? Iya, Iya, halo, halo. silakan. Ini Ustaz, kan ini ya ada sebagian orang yang berpoligami yang istrinya yang mencarikan gitu. Terus ada perkataan gini Ustaz. Istri yang pertama bilang katanya saya nikahkan suami saya sama si fulana gitu. Itu apa ucapan itu kayak mana ya Ustaz gitu? Kan Baik. yang berhak mengatakan saya menikahkan itu kan cuma seorang ayah gitu ya Ustaz. Baik, baik. Oh, itu aja Ustaz. Udah Baik. paham? Iya, bisa Bu, bisa. Syukran Ustaz Abu Afwan. Ahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, dari Umi Muslimah ya. Mm, Ada 2 pertanyaan. Baik. betul. Pertanyaan pertama mengenai Mengenai menikah dengan apa ya? ini Wali masalah perwalian. Ya, pertama. perwalian. Betul. Ada abangnya, ada apa, kenapa Iya, harus pakai Ah, wali wali hakim? hakim hakim gitu Ya. ya. Kemudian kedua tadi tentang masalah istri yang Iya. mengatakan aku nikahkan. Mungkin kita jawab yang kedua dulu nih. Ya. Boleh, Iya, boleh. mm. Ustaz. Jadi ya kalau kita lihat mungkin kenapa istri yang mengatakan aku nikahkan suamiku dengan si fulana atau dengan wanita ini, itu mungkin tujuannya agar memperjelas bahwa si istri itu mengizinkan. Mm-mm. Mhm. Sehingga wali hakim pun sehingga wali atau tuan kadi, bukan wali tapi tuan kadi Mhm. ya bisa mengeluarkan buku nikah. Nikah. Mhm. Karena di antara syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu kalau mau menikah lagi Mm-mm. harus dengan izin Istri istri. pertama. Mm-mm. yang pertama begitu. Ada kadang bahkan tertulis dia. Mhm. Bahkan disebutkan juga izin daripada mertua. Hmm. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi Percekcokan. percekcokan atau Hmm. atau pertengkaran Kesalahpahaman ya, ataupun gitu ya. kesalahpahaman antara suami dengan istri dan keluarganya. Mhm. Maka mungkin perkataan itu tersebut dia katakan untuk memperjelas bahwa istri benar-benar Mhm. mengizinkan suaminya untuk menikah Mm-mm. lagi ya Hmm. supaya tidak terjadi masalah ke depannya. Iya. Begitu. Kalaupun istri tiba-tiba dia berubah, orang ada saksi, ada bukti. Mhm. Kamu dulu pernah mengatakan secara terang-terangan di depan orang bahwa kamu mengizinkan, Mhm. kan begitu. Ini yang kedua tadi pertanyaannya. Iya. Nah, untuk yang pertama tadi perwalian, ya memang Nabi mengatakan la nikaha illa biwali. Iya. Tidak sah nikah kecuali dengan Wali. wali. Dan wali pernah kita bahas pada permasalahan pernikahan di Betul. awal-awal itu bahwa yang namanya wali ialah ayah ke atas, Mhm. ya, kemudian paman, Mm-mm. ya artinya abangnya ayah ataupun adiknya ayah, Mhm. ya, yang laki-laki, Mm-mm. kemudian saudara kandungnya, Mm-mm. abangnya ataupun adiknya, itu namanya perwalian. Mhm. Nah, kalau seandainya yang ayah nggak ada, maka Mm-mm. boleh pamannya ataupun Mhm. abangnya. Tapi kenapa kebanyakan di masyarakat kita wali Iya. hakim yang menikahkan? Iya. Atau mhm. ustadz yang masyhur di kampung. Di misalnya kampung gitu. tersebut yang menikahkan. Mm-mm. Ini bisa jadi sudah ada perwakilan Mm-mm. dari wali diwakilkan kepada wali hakim ataupun ustadz tertentu. Maka ini dibolehkan. Mm-mm. Dalam agama kita dibolehkan. Kalau sudah ada bahasa seperti itu. Kalau sudah ada, ya diwalikan atau Diwalikan. diwakilkan oleh Iya. Mhm. keluarganya, Mm-mm. abangnya itu ataupun pamannya Mm-mm. itu, mereka mewakilkan. Mm-mm. Maka ini dibolehkan karena memang yang namanya akad nikah termasuk sesuatu yang sakral, Mhm. Iya. sesuatu yang memang di Indonesia agak rumit begitu, menakutkan. Banyak kalau ya mungkin tuh Bang Nasir pengalaman kita kasih lah ya. Ya.
Banyak ya pengantin-pengantin laki-laki khususnya, malam hari itu dia menghafal lafaz akad nikah itu. Padahal Ya. ngapain dihafal saya? Iya, padahal ngapain dia apa? Sebenarnya ringkas saja dalam agama kita. Tapi karena memang di Indonesia yang suka sekali memang 62 ini Jelimet ya. plus ya, raket ke plus 62 ini begitu. Agak harus sakral dia, ya betul-betul benar, bahkan ada yang mewajibkan satu napas, ya macam-macam lah. Padahal dalam syariatnya mudah sebenarnya. Ketika seorang wali mengatakan kunikahkan engkau dengan anakku si fulana, si laki-laki mengatakan aku terima, sudah sah dalam agama kita. Iya. Tapi ini nggak harus panjang disebutkan semua maharnya, tak boleh terbata-bata, sehingga menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Iya betul. Malam harinya dipersiapkan. Ini yang dikhawatirkan oleh wali-wali lainnya. Mereka takut abangnya takut menikah, kalau takut nanti ketika diakad gugup diketawai orang, malu di hadapan orang lain. Akhirnya apa? Udahlah serahkannya kepada wali hakim. Iya. Selagi itu yang memang ada walinya itu ada, dan mereka mewakilkan kepada wali hakim atau kepada orang lain, maka pernikahannya itu sah. Ya tetap sah. Begitu. Baik. Yang nggak sah itu ialah ketika wali hakim yang menikahkan, tapi keluarganya, walinya tak mengizinkan. Ya, tanpa ada alasan, Iya. Iya. maka tak dibolehkan. Kecuali Tapi kalau punya alasannya syar'i boleh. Contoh umpamanya si ayah nggak mau menikahkan si anak, nggak mau dia. Padahal si anak butuh suami. Begitu. Ada yang begitu, beberapa kasus yang kita pernah dapati. Ya seorang ayah tak mau dia anaknya menikah. Karena apa? Kau khawatir dia kalau dia anaknya menikah, ditinggalkan dia oleh si anak. Tak ada yang Begitu. membantu gitu. Nggak ada ya. yang membantu dia, nggak ada yang di rumah menyiapkan makan bagi dia. Ini kan zalim bagi si anak perempuan. Betul. Seharusnya bagaimana? Harus dinikahkan dia. Nah, yang beginian maka wali hakim boleh mengambil alih, ya, Iya. menikahkan si wanita ini dengan laki-laki yang dia sukai. Baik, Begitu. baik, Masya Ya, Allah. Masya Allah, Baik, ya. terima kasih atas jawabannya nih Ustadz. Ya. Kembali menyambung mengenai hikmah nih Hikmah Ustadz. tadi ya. Iya. Nah, tadi kita sebutkan bahwa terkadang memang itu dibutuhkan karena kondisi istri yang tak Iya. memungkinkan. Iya. Ya karena si istri nggak bisa melayani si suami atau banyak hal lainnya. Nah, yang kedua di antara hikmahnya, kalau kita lihat ya, di dunia ini jumlah wanita lebih banyak dibandingkan jumlah Laki-laki. laki-laki. Laki-lakinya pun susah menikah. Banyak Iya. alasannya, karena masalah ekonomi kah itu, atau masalah memang nggak mau menikah dan sebagainya. Akhirnya apa? Banyak wanita-wanita nggak memiliki Iya. suami. Nah, ini dampak buruknya ialah wanita-wanita tersebut pertama kesepian. Dan yang paling ditakutkan ialah dia malah lari kepada Hal-hal yang maksiat gitu ya. pelacuran. Mohon maaf ya, dia karena dia butuh uang, dia butuh untuk nafkah, akhirnya apa? Dia melacur. Naudzubillah min dzalik. Nauzubillah. Begitu. Nah, kalau seandainya dia punya suami kan bagus, ada yang menafkahi dia, yang bertanggung jawab untuk kebutuhan dia. Maka Islam ketika membolehkan poligami ini, di antara tujuan seperti ini, ya, agar banyak wanita itu memiliki suami dan ada yang menafkahi mereka. Iya. Iya. Nah, kalau seandainya kita paham dalam syariat kita, yang namanya wanita itu memang harus dinafkahi. Si wanita. Kalau seandainya seorang wanita sampai usia 30 tahun belum menikah, selama itu dia harus dinafkahi oleh ayahnya. Iya. Harus tuh. Dan meninggal ayahnya, jadi siapa? Abang-abangnya, adik laki-lakinya yang harus menafkahi dia, ataupun paman dia. Tapi faktanya di negara kita atau kebanyakan umat Islam, ketika seorang wanita itu menjandakah dia atau belum menikah, bagaimana? Dia cari nafkah sendiri. Iya. Nyari sendiri, Ustaz ya. Cari sendiri dia. Nah, ini kalau kita pahami memang si wanita itu wajib diberi nafkah. Maka ketika syariat Islam membolehkan berpoligami, inilah di antara manfaatnya dan hikmahnya. Tapi jangan pula cari suami yang memang betul-betul malas menafkahi, kan begitu. Akhirnya makin menderita. Ya. Intinya harus ditengok-tengok juga, saya. Lihat-lihat juga begitu. betul. Hanya jangan sekedar dia itu ya macam-macam lah. Tapi Iya. lihat apakah dia bertanggung jawab ataupun tidak. Nah, Iya. kemudian yang ketiga, di antara hikmahnya, tadi kita sebutkan secara statistik saja, wanita itu lebih Lebih banyak. Lebih banyak banyak. dibandingkan dengan laki-laki. Laki-laki. Bahkan perbandingannya itu, ya di Indonesia juga begitu kondisinya, wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki. Ya bahkan jutaan perbandingannya itu. Baik, baik. Ustadz, Nah, sebelum yang ketiga, Heeh, kita tahan dulu nih Baik. Ustadz. Iya, kita tahan. Insya Allah kita akan kembali. Dan sahabat keluarga muslim, sahabat Risalah, masih ada Iya. kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya di kesempatan kali ini. Nantinya bisa menghubungi kami di 06179442282. Atau bisa juga mengirimkan pesan singkat di 085271153456. Iya, baik sahabat keluarga muslim, sahabat Risalah, jangan kemana-mana, tetap dalam program Lagi On Air.